Kembali lagi bersama saya Nasruddin Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana teman-teman semua mendapatkan purchase order atau PO pertama dari dokter ya, khususnya untuk teman-teman yang baru masa percobaan atau masa probation. Gimana nih caranya step by step untuk mendapatkan PO. Nah, ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi buat teman-teman semua yang memang bekerja di dunia kesehatan gigi, baik itu gelar dental konsultan ataupun dental representatif. Jadi setiap divisi, setiap perusahaan punya penamaannya sendiri untuk menamakan dari divisi salesnya. Ada yang dental konsultan ataupun dental representatif. Nah, yang pertama, teman-teman untuk mendapatkan PO pertama atau step mendapatkan PO pertama, teman-teman silahkan buat visit plan atau call plan atau plan kunjungan atau plan visit. Jadi teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang bagaimana cara membuat plan visit atau call plan atau kunjungan begitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman nanti bikin call plan-nya, visit plan-nya gitu kan, hariannya teman-teman tahu harus kemana, mingguannya teman-teman sudah bikin juga harus kemana. Nah, baru teman-teman silahkan visit ke dokter. Nah, setelah visit ke dokter, teman-teman harus tahu juga yang kedua, gelar dari dokter. Nah, teman-teman ketika visit ke dokter, teman-teman jangan semata-mata hanya menawarkan produk yang akan teman-teman bawa. Jadi teman-teman juga harus tahu gelar dokter itu apa. Apakah dia dokternya spesialis ataukah GP begitu. Nah, contoh misalkan teman-teman kunjungan atau visit ke dokter nih. Teman-teman harus tahu apakah dia spesialis ortodontik, orto, ataukah dokter itu spesialis SPKG, SPBM, ataukah mungkin prosto dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu dulu gelar dari dokter tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah tahu gelar dari dokter giginya, contoh misalkan prosto atau misalkan ortodontik deh. Nah, ketika teman-teman sudah tahu gelarnya tersebut, nah teman-teman juga harus tahu base time dokter. Jadi maksud dari base time dokter itu teman-teman dokternya itu prakteknya di hari apa begitu. Nah, jamnya tuh di jam berapa. Jadi ketika teman-teman sudah tahu hari dan jam prakteknya, nah baru teman-teman lanjut ke ketemu dokter. Nah, usahakan ketika teman-teman visit, usahakan memang harus ketemu sama dokter. Kenapa saya bilang harus ketemu sama dokter? Karena rata-rata ketika teman-teman ketemu dokter, kemungkinan teman-teman mendapatkan PO itu 90%. Nah, apalagi kalau misalkan dokter-dokter yang praktek privat atau praktek pribadi, rata-rata memang mereka menentukan keputusan order sendiri, kecuali memang di rumah sakit untuk dokter-dokter gigi ada bagian pengadaan ataupun bagian penawaran untuk final PO-nya begitu, ataupun bisa juga klinik-klinik yang besar mereka biasanya ada manajemen untuk penawaran produknya tuh ke siapa atau bagian pengadaannya tuh ke siapa, baru nanti di ACC atau final untuk purchase ordernya tuh ke ownernya begitu. Tapi untuk klinik rata-rata memang ownernya itu dokter gigi juga begitu teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya ketika teman-teman sudah tahu base time dokter, terus teman-teman sudah ketemu dokter, pastikan teman-teman juga kuasai produk knowledge. Contoh gini, teman-teman ketemu dokter gigi dengan spesialis ortodontik. Nah, berarti teman-teman tawarinnya bracket. Bisa juga konvensional bracket, bisa juga aktif ataupun pasif self-ligating, atau bisa jadi mungkin karet elastik. Ya, mungkin teman-teman tahu seperti karet elastik kayak power O, power chain gitu ya kan, dan lain sebagainya, separator dan lain sebagainya mungkin teman-teman tahu. Nah, bisa juga teman-teman tawarin lem ortonya juga, terus teman-teman bisa tawarin juga misalkan kayak molar band gitu kan, teman-teman bisa tawarkan juga, atau teman-teman bisa juga tawarkan lem atau bonding orto juga, atau juga teman-teman bisa tawarkan instrumen untuk membuka bracket ataupun memotong wire begitu. Nah, teman-teman kuasai produk knowledge-nya. Setelah teman-teman menguasai
produk knowledge-nya, teman-teman juga harus tahu produk dari kompetitor. Nah, oke teman-teman. Jadi setelah teman-teman menguasai produk knowledge-nya, teman-teman juga harus tahu produk kompetitor. Nah, tujuannya apa? Jadi ketika teman-teman tahu produk kompetitor, teman-teman bisa bandingkan produk yang teman-teman bawa dengan produk kompetitor. Apa kelebihan produk teman-teman yang akan teman-teman tawarkan, misalkan berasal dari mana, contoh seperti sikat gigi dengan berbulu halus seperti itu, atau misalkan bahannya dari apa gitu kan. Nah, terus berasal dari negara mana. Jadi teman-teman sebisa mungkin jelaskan kelebihan-kelebihan kita dibandingkan dengan produk kompetitor. Nah, setelah itu teman-teman juga sebutkan harga. Nah, terkadang dokter ada yang mengeluh bahwa harga kompetitor lebih murah daripada harga kita. Nah, teman-teman silahkan jelaskan tentang kita ada harga promo. Nah, biasanya dari manajemen suka dibikin harga-harga promo untuk produk-produk tertentu. Nah, teman-teman tawarkan produk-produk yang memang ada promonya, ada diskonnya. Bisa jadi teman-teman jika dokter ingin mengambil produk kita banyak kuantitinya, teman-teman bisa juga tawarkan bonusnya dapat apa gitu kan, pri-nya dapat berapa, ataupun teman-teman bisa jadi tawarkan juga kontrak kalau untuk rumah sakit ataupun memang klinik-klinik yang besar begitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah melalui step-step dari awal sampai akhir, dan teman-teman tinggal menunggu keputusan dari dokter. Apakah dokter akan mengambil produk tersebut ataukah membeli produk tersebut. Nah, jika teman-teman sudah tahu bahwa dokter ingin membeli produk kita, baru teman-teman closing untuk membuat purchase order atau membuat PO. Jadi kalau teman-teman semua cara membuat PO seperti apa mungkin teman-teman juga sudah tahu ya kan, tinggal sharing-sharing saja ke teman-teman kerja di tempat kerja teman-teman, atau bisa tanya-tanya sales-sales atau dental konsultan atau dental representatif yang sudah berpengalaman, bisa juga teman-teman tanya ke atasan teman-teman seperti itu. Nah, yang selanjutnya, jika teman-teman sudah melalui step dari awal sampai akhir tapi tidak mendapatkan PO, teman-teman jangan putus asa. Teman-teman jalan terakhirnya follow up. Nah, teman-teman silahkan kunjungin lagi, visit lagi gitu ya kan. Tawarkan dengan harga dan produk yang sama teman-teman sampai mendapatkan closingan, sampai mendapatkan PO. Nah, jika teman-teman tidak mendapatkan PO setelah beberapa kali kunjungan, beberapa kali tatap muka, beberapa kali visit, teman-teman coba alihkan ke produk yang lain. Nah, dengan begitu dokter ada kemungkinan berminat di produk lain. Jadi teman-teman menawarkan produknya tidak hanya satu atau dua saja. Jadi mungkin di setiap perusahaan atau setiap distributor alat kesehatan gigi banyak produk-produk yang memang untuk ditawarkan untuk didistribusikan ke setiap customer atau ke dokter gigi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masa probation dan masa percobaan. Tetap semangat untuk mendapatkan PO. Jika teman-teman ada pertanyaan atau keluhan, teman-teman bisa komen-komen saja di YouTube saya. Nanti saya akan bahas juga video-video lanjutan masih seputar alat kesehatan gigi untuk teman-teman yang baru masuk kerja di alat kesehatan gigi. Jangan lupa di subscribe dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya biar nanti ketika saya bikin video teman-teman mendapatkan update dari video terbaru saya. Terima kasih.